Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Salwa dari buku Salti IPA. Hari ini kita akan sedikit membahas beberapa hal mengenai berkemah. Nah, kita di sini sudah kelihatan ya ada barang-barang banyak di sini. Kita akan belajar mengenai manajemen perlengkapan ketika kita akan berkemah dalam waktu 2 sampai dengan 3 hari. Nah, kenapa Kak kita kok harus mengetahui bagaimana cara mengatur barang-barang kita ketika kita akan berkemah nanti? Nah, jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui ketika kita akan menyusun barang-barang kita yang akan kita masukkan ke dalam tas carrier. Tujuannya kenapa? Agar dalam perjalanan dan juga tas carrier kita itu nantinya akan mudah dibawa dan efisien tepat. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke praktek, sebelumnya saya akan sedikit membahas bagaimana sih cara mengatur barang-barang yang akan kita bawa di dalam tas carrier nanti, yang baik itu seperti apa. Nah, jadi dalam tas carrier itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang paling bawah itu biasanya diisi dengan barang-barang yang tidak kita gunakan. Di sini bukan tidak kita gunakan dalam perjalanan nanti, tetapi barang-barang yang sekiranya kita gunakan saat kita sampai ke tempat tujuan. Nah, ini contohnya seperti sleeping bag, kemudian ada mantel untuk membangun bivak, kemudian ada baju ganti, SPL, dan barang-barang lain yang sekiranya tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent digunakan saat perjalanan nanti. Kemudian di atasnya bagian tengah itu diisi dengan bahan-bahan makanan, kemudian perlengkapan memasak dan bahan-bahan lain yang sekiranya dibutuhkan saat kita berhenti di perjalanan. Maksudnya di sini saat kita beristirahat seperti itu. Itu nanti kita membutuhkan barang apa saja, itu diletakkan di bagian tengah. Nah, kemudian untuk bagian yang paling atas kita dapat menggunakan barang-barang yang sekiranya kita butuhkan sewaktu-waktu. Di sini seperti P3K, kemudian alat-alat sholat, kemudian survival kit, dan barang-barang lain yang sekiranya kita perlukan dalam perjalanan nanti, dan kita membutuhkan barang itu untuk diambil dengan cara yang mungkin, makanya ditaruh di bagian atas. Dilihat. Nah, di sini sudah ada tas carrier dengan ukuran untuk perkemahan 2 sampai dengan 3 hari. Kita paling sedikit itu membutuhkan tas carrier dengan ukuran 45 liter. Nah, itu kisarannya dari 45 sampai dengan 65 liter. Itu yang biasanya digunakan untuk perjalanan 2 sampai dengan 3 hari. Yang pertama kita menyiapkan tas carrier-nya. Nah, di sini tas carrier-nya dilepaskan dulu bagian-bagian yang mengikat seperti tadi yang kayak gini, itu dikendorin dulu. Nah, setelah dikendorkan, kita berdirikan tas carrier kita. Nah, yang pertama kita akan memasukkan matras di dalam trash bag sebagai pelindung barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam tas carrier kita. Fungsinya untuk apa? Trash bag ini melindungi barang-barang kita dari kemungkinan basah karena hujan. Nah, ini langsung
Kemudian matras yang tadinya relatif kecil itu dapat dilebarkan gulungannya sampai menyesuaikan dengan lebar dari tas carrier kita. Setelah diposisikan matras, trash bag, dan tas carrier seperti ini, kita akan memasukkan barang-barang yang akan kita bawa. Yang pertama tadi ada sleeping bag. Nah, ini di bagian paling bawah. Kemudian disusul dengan pakaian ganti, baju hangat, dan SPL yang akan kita gunakan saat berkegiatan di tempat tujuan kita. Selanjutnya, setelah kita memasukkan bagian pertama dari barang-barang kita akan masukkan bagian kedua, terdiri dari bahan makanan dan peralatan masak yang akan kita gunakan saat beristirahat di tengah perjalanan nanti. Di sini kita dapat menggunakan kompor portable dan gasnya. Nah, kakak dapat menggantinya dengan kompor parafin atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar ketika kakak masak nantinya. Nah, selanjutnya untuk air mineral kita dapat membawa 2 botol air mineral berukuran 1,5 liter. Nah, ini kan kalau kita lihat-lihat cukup berat ya kak. Jadi beban yang sekiranya berat itu ditaruh di bagian tengah. Kenapa? Agar beban yang berat itu menumpuk di punggung kita. Dan ketika kita melakukan perjalanan membawa tas carrier yang berisi barang-barang kita ini, perjalanan kita pun akan terasa nyaman. Nah, setelah bagian kedua dari barang-barang kita masuk, kita akan memasukkan bagian terakhir dari barang-barang kita. Selanjutnya kita akan masukkan bagian ketiga dari barang-barang kita, yaitu barang-barang yang sekiranya kita butuhkan saat perjalanan dan harus diambil dengan cara yang mudah diambil dari dalam tas kita. Ini kita memasukkan jas hujan, kemudian perlengkapan sholat, kemudian di sini ada scarf atau nitella. Jadi scarf ini bisa kita gunakan sebagai pengganti nitella ketika ada teman atau kerabat kita yang saat perjalanan nanti mengalami kecelakaan yang tidak kita harapkan. Kemudian ada obat-obatan pribadi dan tali. Nah, fungsinya tali ini kenapa di atas kak? Nah, mungkin nanti pas perjalanan kita membutuhkan bantuan dari tali ini seperti menyeberang sungai, kemudian menuruni lereng, itu kita membutuhkan tali sebagai alat bantu kita untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di sini ada pasak. Pasak ini agar tidak mengenai kita, melukai kita saat mengambil barang-barang yang ada di tas kita letakkan di sela-sela matras. Nah, jadi kita letakkan pasaknya di sini, dan barang-barang yang sekiranya dapat melukai tangan kita itu ditaruh di sela-sela matras yang kita gunakan sebagai lapisan saat kita memasukkan barang-barang kita ke dalam tasnya. Nah, setelah itu, setelah semua barang masuk ke dalam tas, kita ikat trash bag yang kita gunakan dengan tali atau karet agar air hujan tidak dapat masuk ke dalam barang-barang kita. Kemudian kita dapat mengencangkan tali-tali yang ada di tas carrier kita. Nah, jadi ini adalah tas yang sudah dimasukkan barang-barang yang akan kita gunakan saat perjalanan nanti. Ciri-ciri packing perlengkapan yang baik gimana kak? Ketika dia diberdirikan ini tidak tumbang. Nah, artinya barang-barang yang kita letakkan di dalam tas carrier itu sudah dalam posisi seimbang, tidak berat sebelah.
membawanya pun kita akan merasa nyaman. Nah, setelah kita memacking barang-barang kita dengan rapi, kita sekarang akan belajar bagaimana cara memakai tas carry. Cara pertama, kita dapat mangkuk tas carry kita di paha sebelah kiri, kemudian dapat kita kita akan memakainya dari arah depan. Nah, jadi tadi adalah bagaimana cara kita dapat memanajemen barang-barang yang akan kita bawa saat pergi nanti di dalam tas carrier yang akan kita gunakan. Demikian dari saya Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharma Dharma Kuku Baktikan. Salam Pramuka.